Selamat datang di Marketplace Perasaan. Halo para pejuang setia yang ngerasa udah ngasih segalanya tapi tetap was-was. Hari ini kita bakal bahas topik yang lebih serem daripada lihat saldo ATM di akhir bulan. Pilihan lain. Dengerin gue baik-baik, Besti. Lo mungkin ngerasa lo itu the only one, satu-satunya, last piece of puzzle. Tapi faktanya, di luar sana, lo itu cuma iPhone 13 di dunia yang udah ngerilis iPhone 16 Pro Max. Lo masih berfungsi, lo masih bagus, tapi ya ada yang kameranya lebih jernih dan baterainya lebih awet. Pernah nggak lo lagi sayang-sayangnya, terus pasangan lo izin keluar bentar, dan balik-balik sikapnya udah beda? Itu bukan karena dia kesurupan jin penunggu komplek, itu karena dia baru aja lihat katalog baru yang speknya lebih tinggi dari lo, dengan harga alias drama yang lebih murah. Hari ini gue bakal ngebongkar kenapa kesetiaan itu seringkali cuma masalah kurangnya opsi. Siap-siap sakit hati, karena 70% video ini bakal bikin lo ketawa, tapi 30%-nya bakal bikin lo pengen blokir nomor pasangan lo sekarang juga. Let's go! Teori upgrade software. Kenapa baik aja nggak cukup? Kita sering dengar kalimat, dia orangnya baik banget, aku nggak mungkin ninggalin dia. Pret, itu bohong paling besar abad ini. Di dunia ini, baik itu standar pabrik, guys. Lo beli kulkas, standarnya ya dingin. Nggak ada orang pamer, kulkas gue keren banget loh, bisa bikin air jadi es. Ya emang itu tugasnya, Bambang. Masalahnya adalah, kita hidup di zaman algoritma. Pasangan lo tiap hari scroll TikTok, lihat orang yang lebih glowing, lebih mapan, atau minimal lebih jago masak daripada lo yang masak mie instan aja masih sering kelembekan. Gue berani bilang, pengkhianatan itu bukan terjadi karena ada niat jahat sejak awal. Pengkhianatan terjadi karena ada perbandingan. Lo mungkin merasa udah maksimal, tapi tiba-tiba ada orang baru masuk ke kantor pasangan lo. Wanginya wangi masa depan, bukan wangi minyak kayu putih kayak lo. Dia nggak pernah nuntut pasangan lo buat cuci piring, dia cuma ada di sana buat ketawa bareng. Di saat itulah, lo yang baik bakal kalah sama dia yang menarik. Kenapa? Karena manusia itu makhluk visual dan pembosan. Kita itu kayak anak kecil yang dikasih mainan baru. Mainan lama bukannya rusak, cuma ya udah bosen aja. Pain point. Kesetiaan adalah kurangnya kesempatan. Sekarang masuk ke bagian yang bakal bikin kolom komentar gue berantem. Banyak orang bangga bilang, pasangan gue setia banget, dia nggak pernah macem-macem. Pertanyaan gue, dia setia karena emang prinsip hidup, atau setia karena emang nggak ada yang mau sama lo selain lo? Kasar ya, tapi coba pikirin, kesetiaan itu baru teruji pas ada opsi yang lebih oke, tapi dia tetap milih lo. Kalau pilihannya cuma lo sama tembok, ya jelas dia milih lo. Itu bukan setia, itu terpaksa bertahan hidup. Sakitnya tuh di sini, pasangan kita itu sebenarnya punya checklist rahasia di otaknya. Pas dia ketemu orang yang checklistnya lebih banyak centangnya daripada lo, disitulah imannya goyang. Dan lucunya, kita sering nyalahin orang ketiga, padahal orang ketiga itu cuma sales yang nawarin produk lebih bagus. Yang salah ya pembelinya, kenapa mau pindah toko? Apakah salah kalau seseorang pergi demi orang yang lebih cocok? Secara moral, jahat. Tapi secara logika, kalau lo beli HP, terus ada yang nawarin HP lebih canggih dengan harga sama, lo ambil nggak? Kebanyakan dari lo bakal ambil. Kenapa dalam hubungan kita dipaksa pakai HP lama seumur hidup, padahal udah lemut banget? Kocak tapi nyata, momen lirik kanan-kiri. Bayangin lo lagi di kondangan, pasangan lo lagi asyik makan sate, terus tiba-tiba ada mantan atau kenalan lamanya lewat. Penampilannya udah berubah, udah glow up, udah nggak pakai bedak tabur yang ketebelan lagi. Di detik itu, otak pasangan lo bakal ngelakuin kalkulasi matematika yang lebih rumit dari kalkulus. Dulu dia dekil, sekarang kok kayak artis Korea ya? Sementara yang di sebelah gue sekarang, kok malah makin mirip bapak ke? Ini yang gue sebut window shopping perasaan. Kita nggak beli, tapi kita lihat-lihat. Masalahnya, kalau kelamaan lihat, tangan jadi gatel mau check out. Perselingkuhan itu seringnya dimulai dari hal sepele. Dia lebih ngertiin aku daripada kamu. Padahal mas sebenarnya bukan lebih ngertiin. Cuma karena dia orang baru, dia belum tahu aja kalau pasangan lo itu kalau tidur ngoroknya kayak suara genset tetangga. Orang baru itu selalu terlihat sempurna karena kita cuma lihat trailernya doang, bukan full movie-nya yang banyak adegan berantemnya. The bitter truth, pilihan itu hak, bukan kewajiban.
Oke, dengerin kesimpulan pahitnya. Di dunia ini, selalu ada yang lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya, dan lebih asyik dari lo. Selalu. Kalau lo berharap pasangan lo bertahan cuma karena nggak ada orang lain, lo lagi nunggu bom waktu meledak. Kita nggak bisa maksa orang buat setia. Kesetiaan itu bukan penjara. Kita cuma bisa bikin diri kita layak buat dipilih setiap hari. Tapi kalau pada akhirnya dia tetap milih pilihan lain yang dia rasa lebih cocok, ya udah, lepasin. Buat apa lo nahan orang yang matanya udah ngeliat ke tempat lain? Lo cuma bakal dapat badannya, tapi hatinya udah di cloud storage orang lain. Ingat, lo itu manusia, bukan barang diskonan yang orang boleh pikir-pikir dulu baru dibeli. Kalau dia ngerasa orang lain lebih cocok, ya silahkan, biarin dia tahu gimana rasanya nyesal pas tahu kalau orang yang lebih cocok itu ternyata cuma bagus di luar, tapi dalamnya zong. Jadi, buat lo yang lagi was-was pasangan lo ketemu orang lain, berhenti jadi satpam. Jadilah berlian. Kalau dia lebih milih batu kerikil cuma karena warnanya lebih ngejreng, berarti dia bukan kolektor perhiasan. Dia cuma butuh bahan bangunan. Gue pamit. Jangan lupa cek HP pasangan masing-masing ya. Jangan deng, ntar serangan jantung. See ya!